Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari nubuat Yoel. Sekarang, beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nabi Yoel berbicara pada masa ketika umat Israel mengalami krisis yang berat. Bukan hanya soal iman, tetapi soal hidup sehari-hari. Tanah rusak, panen gagal, dan masa depan terasa gelap. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan tidak diam. Ia berbicara melalui Nabi Yoel dan mengundang umat untuk kembali kepadanya. Yang menarik, Tuhan tidak langsung menuntut banyak hal. Ia tidak memulai dengan aturan tambahan atau ritual yang rumit. Tuhan langsung menyentuh inti persoalan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatiku. Karena itu Yoel menyampaikan seruan yang tegas. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya sederhana dan mudah dipahami. Tuhan tidak mencari penyesalan yang kelihatan dari luar, melainkan hati yang sungguh mau kembali. Semua dipanggil, tua dan muda, pemimpin dan umat, tidak ada yang dikecualikan, karena yang diminta bukan perubahan penampilan, melainkan perubahan arah hidup. Inilah alasan mengapa bacaan ini dipilih sebagai bacaan Rabu Abu. Rabu Abu bukan tentang abu di dahi semata, yang sekarang sering kita jumpai pada postingan sosial media. Bukan juga soal tampilan lahiriah, bahwa kita sedang memasuki masa tobat. Abu hanya tanda, yang utama adalah hati, yang mau dibenahi dan diarahkan kembali kepada Tuhan. Apa yang kita dengar hari ini sangat dekat dengan hidup kita sekarang. Seringkali kita lebih sibuk memperbaiki yang terlihat, rutinitas, kebiasaan, citra diri, sementara hati dibiarkan lelah, penuh beban,
dan jauh dari Tuhan. Melalui Yoel, Tuhan mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk jujur melihat kemana hidup kita sedang menuju. Karena Tuhan melihat kejujuran hati sebelum Ia melihat apa yang tampak dari luar. Di bagian akhir bacaan, maka Tuhan menjadi cemburu atas tanahnya. Artinya Ia tidak tinggal diam, Ia bangkit membela dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Tuhan digambarkan sebagai Allah yang penuh belas kasih. Ia tergerak ketika umat kembali, bukan karena mereka sudah rapi, tetapi karena mereka mau datang dengan hati yang terbuka. Rabu Abu mengingatkan kita bahwa masa tobat bukan soal tanda lahiriah, melainkan soal hati yang kembali kepada Tuhan. Dan Yoel menegaskan, Tuhan selalu membuka pintu bagi siapapun yang mau pulang. Marilah kita berdoa. Tuhan, di awal masa tobat ini, ajarilah kami untuk jujur melihat hidup kami, bukan hanya memperbaiki yang terlihat, tetapi sungguh kembali kepadamu dengan hati yang terbuka. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.